Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yustini Ardila SKPMPH. Saya dosen dari Program Studi Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Saya merupakan dosen pengampu dari mata kuliah Hygiene Sanitasi Makanan dan Minuman. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana rancangan pembelajaran dari mata kuliah Hygiene Sanitasi Makanan dan Minuman. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi kesehatan lingkungan dengan bobot SKS sebanyak 2 SKS. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini ada 6 capaian pembelajaran yang merupakan diharapkan capaian ini membantu mencapai visi dari program studi. Ada 6 capaian pembelajaran. Yang pertama adalah menjadi mahasiswa diharapkan nantinya menjadi anggota masyarakat yang proaktif, menjunjung tinggi hukum, dan memiliki kepedulian sosial. Yang kedua, menguasai kemampuan mengidentifikasi permasalahan di bidang kesehatan lingkungan. Yang ketiga adalah mampu menguasai konsep dari kesehatan lingkungan. Yang keempat adalah mampu menyusun perencanaan dari intervensi di program studi di permasalahan kesehatan lingkungan. Yang kelima adalah mampu menyusun laporan audit lingkungan berupa perencanaan, manajemen, dan tindakan koreksi. Dan yang terakhir adalah mampu menyusun laporan dan mengkomunikasikan asesmen lapangan. Mata kuliah Hygiene Sanitasi Makanan dan Minuman ini merupakan mata kuliah yang membahas upaya yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan kualitas pangan agar mampu menjamin kesehatan masyarakat. Adapun materi dari mata kuliah ini sendiri berupa mata kuliah Prinsip Hygiene Sanitasi Makanan dan Minuman, Good Manufacturing Product, kemudian penjamak makanan, peralatan, kemudian tempat pengolahan bahan makanan, bahan tambahan makanan, kemudian berbagai macam foodborne disease, hazard analysis, vertical control point, investigasi kejadian luar biasa pangan, dan inspeksi tempat pengolahan makanan. Bagaimana sistem perkuliahan di mata kuliah ini? Sistem perkuliahan dari mata kuliah ini dilakukan secara luring maupun secara daring. Secara luring akan dilakukan secara tatap muka, bertemu di beberapa pertemuan akan dilakukan secara tatap muka langsung, ataupun secara daring, di mana akan bertemu secara virtual maupun dengan menggunakan media dari e-learning yang dimiliki oleh Universitas Sriwijaya. Metode ini merupakan metode yang sudah disesuaikan dengan kebijakan dari Rektor Universitas Sriwijaya untuk memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan Kampus Merdeka Belajar dan juga upaya penanggulangan dan pencegahan dari penyakit COVID-19. Yang terakhir adalah sistem penilaian dari mata kuliah ini. Sistem penilaian dari mata kuliah ini ada 3. Yang pertama, untuk bobot penilaian dari kuis, kemudian proyek akhir dari mahasiswa, dan aktivitas kelas yang dijumlahkan sehingga bobotnya menjadi 25%. Yang kedua adalah ujian tengah semester sebesar 35%, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester sebanyak 40%. Itulah tadi penjelasan dari rancangan pembelajaran semester dari mata kuliah Hygiene Sanitasi Makanan dan Minuman. Diharapkan mata kuliah ini menjadi mata kuliah yang mampu memfasilitasi mahasiswa untuk menjadi tenaga kesehatan lingkungan yang profesional nanti ketika tamat dari program studi kesehatan lingkungan. Saya Yustini Ardila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabar? Anissa, Lutfia, apa kabar? Baik, Ibu. Baik ya, alhamdulillah. Oke, ini materi yang kedua kita ya. Setelah pertemuan pertama kemarin, kita ngomongin tentang peraturan dari Hygiene Sanitasi Makanan Minuman, dan pertemuan pertama kemarin kita ngebahas tentang RPS ya, bagaimana kontrak kuliah,
sistem perkuliahan kita, kemudian baru saya lanjutkan tentang peraturan yang menunjang dari hygiene sanitasi makanan dan minuman. Oke, masih ingat nggak peraturan apa aja? Rafli, peraturan apa aja? Sebutin satu aja peraturan yang kemarin kita bahas di pertemuan pertama. Mengenai pangan, Bu, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Oke, tentang pangan. Oke. Kalau Widya masih ingat nggak, Wid, peraturan apa aja yang kita bahas selain yang disebutkan oleh Raffi tadi? Ya, Ibu izin menjawab, Ibu. Minggu kemarin itu kita mempelajari tentang peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004. Itu terkait tentang keamanan mutu dan gizi pangan, Ibu. Kemudian ada juga membahas tentang Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan juga. Oke, terima kasih Widya sudah merespon. Yang lainnya kira-kira siapa yang masih ingat peraturan apa lagi yang kita bahas? Ada 5 peraturan. Tadi udah dibahas, udah disebutkan oleh Widya maupun dari Rafli. Reviza, peraturan apa yang masih diingat kemarin pas kita pertemuan pertama? Masih unmute. Ya, baik. Baik, Bu. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2014, Bu, tentang hygiene sanitasi depot air minum. Oke, tentang hygiene sanitasi depot air minum. Ya, udah terbahas semua ya, berarti masih ingat di kalian bahwa untuk melaksanakan hygiene sanitasi makanan dan minuman. Terima kasih Reviza. Untuk melaksanakan hygiene sanitasi makanan dan minuman, kita perlu mengetahui apa sih landasan kita ketika bergerak. Sehingga ketika kita nanti menjadi seorang sanitarian, kalian harus tahu nih, oh saya melakukan ini karena ada landasan hukum yang mendukung dari proses yang akan saya lakukan atau kegiatan saya nanti lakukan. Oke, kita lanjutkan di pertemuan kedua ini. Saya izin share screen dulu. Oke, hari ini adalah pertemuan kedua kita. Kita akan ngomong tentang hygiene sanitasi makanan pada tempat pengolahan makanan. Oke, kalau setelah pertemuan pertama tadi kita udah ngomongin peraturan, hari ini kita akan ngomongin bagaimana sih implementasi dari HSMM, hygiene sanitasi makanan dan minuman pada tempat pengolahan makanan itu sendiri. Oke, ada 5 tujuan yang diharapkan nanti kalian bisa dapatkan setelah mata kuliah ini berakhir ya. Setelah materi ini berakhir. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan hygiene sanitasi makanan dan minuman itu apa, kemudian mampu menjelaskan keuntungan dari penerapan hygiene sanitasi makanan dan minuman. Kemudian nanti kalian mampu menjelaskan safe method, nanti akan saya jelaskan apa itu safe method, dan kemudian nanti kalian mampu menjelaskan juga prinsip hygiene sanitasi makanan dan minuman, maupun nanti akan terjelaskan di pertemuan ketiga lebih detailnya itu seperti apa. Kemudian terakhir kalian mampu mengidentifikasi potensi pencemaran atau pencemar pada proses pengolahan makanan. Oke. Jadi sejak di tahun 2006 bahwa semua tempat pengolahan makanan itu harus menerapkan hygiene sanitasi makanan dan minuman pada bisnisnya dengan berdasarkan prinsip atau syarat dari hygiene sanitasi makanan dan minuman. Tempat pengolahan makanan itu harus mampu menunjukkan cara pengolahan makanan yang aman untuk dimakan atau certified. Jadi kalau kita punya catering, nah kalau cateringnya itu terjamin untuk menentukan bahwa makanan itu adalah aman untuk kita konsumsi, bahwa catering itu sudah tersertifikasi, sudah memiliki nomor sertifikasi dari Dinas Kesehatan. Oke. Tadi ya kalau kita ngomongin hygiene akan ngomongin sasarannya adalah individu, sementara kalau kita ngomongin sanitasi sasarannya adalah lingkungan. Oke, nah pada hygiene sanitasi itu ada beberapa faktor yang harus kita lihat sehingga ketika kita melakukan inspeksi atau pengawasan, maka yang kita lihatnya adalah pada pangan atau makanannya, pada orangnya, pada tempat dan perlengkapan. 4 variabel inilah yang akan menjadi landasan kita ketika kita akan melaksanakan hygiene sanitasi atau inspeksi dari hygiene sanitasi makanan dan minuman. Oke, ada di berita ya bahwa ternyata ketika kita tidak menerapkan hygiene sanitasi makanan dan minuman, dan ketika
ada korban atau foodborne disease, ada orang yang kemudian sakit dikarenakan mengkonsumsi makanan yang kita buat, oleh penjama buat, atau orang penyelenggara yang buat makanan ini, maka itu bisa dikenakan sanksi penjara. Oke? Sehingga penting sekali kita menggunakan atau menerapkan hygiene sanitasi makanan dan minuman dalam konteks pengolahan makanan. Nah, siapa sebenarnya yang kemudian nanti bertanggung jawab ketika terjadi ada keracunan, ketika keracunan massal misalnya, atau di perusahaan yang membuat catering, kemudian dia menemukan ada yang sakit. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini? Yang pertama adalah pemilik. Oke, pemilik atau yang pemilik usaha itu. Pemilik usaha itu harus, atau pihak manajerialnya harus memastikan bahwa mereka punya SOP, mereka punya sertifikat, mereka punya kualifikasi pekerja, oke, yang mampu atau mumpuni untuk melaksanakan hygiene sanitasi makanan dan minuman ini. Yang kedua adalah penjamah makanan, atau kita sering dengar istilah food handler. Orang yang ngebuat makanan itu, dia juga adalah orang yang akan berkontribusi, bertanggung jawab ketika terjadi keracunan. Kalau ada keracunan, ini yang bertanggung jawab adalah yang buatnya juga, selain yang punya usaha ini. Izin Ibu, cross contamination itu kontaminasi yang secara langsung gitu Bu. Oke, kontaminasi secara langsung atau silang. Oke. Kemudian ada cleaning. Jadi 4C-nya itu adalah cross contamination, ada cleaning, ada chilling, ada cooking. 4C ini adalah ketika diterapkan, maka dia akan mendapatkan metode yang aman. Oke, metode pengolahan makanannya akan aman ketika dia menjaga 4C ini. Menghindari cross contamination, cleaning, chilling, cooking, dan terakhir adalah manajemen yang adekuat atau manajemen yang baik. Oke, kalau keempat ini ditambah M, CM, oke, 4CS, M, maka dia akan mendapatkan metode yang baik. Bagaimana cross contamination yang dimaksud? Kita lihat yang pertama, cross contamination itu adalah pada faktor resiko. Yang pertama adalah pada personal hygiene, pada orang yang ngebuatnya. Jadi pastikan bahwa orang yang ngebuat makanan atau food handler tidak beresiko untuk menularkan sakit yang dia punya itu ke makanan. Oke. Yang kedua adalah personal sanitation. Oke, sanitasinya. Dipastikan bahwa sanitasi di lingkungannya itu tidak membuat makanan kemudian menjadi terpapar. Oke, contohnya misalnya sampah yang tidak terolah atau tidak terbuang, misalnya pada sampah organik itu dalam setengah hari udah harus diangkut. Sementara dia nggak angkut sampahnya sehingga menjadi lalatan. Lalatnya ini akan hinggap pada makanan. Oke, berarti personal sanitation menjadi isu atau masalah atau resiko yang kemudian kalau ini tidak diselesaikan, maka akan terjadi cross contamination. Yang ketiga adalah jenis bahan pangan. Oke, beberapa bahan pangan itu sangat risky sekali untuk terkontaminasi. Kemudian peralatan masak. Contohnya apa? Peralatan masak. Misal kalau kita masak motongin cabai, motongin makanan yang sudah jadi, itu pisaunya tidak boleh sama dengan pisau yang memotong bahan yang masih mentah. Kalau sama, maka dikhawatirkan akan terjadi cross contamination. Setelah dia motong bawang yang masih mentah atau bawang yang masih kotor, dia ngupas bawang itu, kemudian dipakainya untuk memotong kue. Nah, itu akan terjadi cross contamination. Oke, kemudian tempat dan atau cara penyimpanan yang salah. Oke, kalau tempat atau cara penyimpanan yang tidak adekuat, maka lingkungan itu memudahkan untuk terjadinya cross contamination. Kemudian yang terakhir adalah pest control. Kalau diperhatikan pada fokus pembukuan, kalau kita fokus pada pembukuan yang baik pada suhunya, maka juga akan membantu untuk mencegah proses bakteri yang berbahaya itu melakukan memperbanyak diri bakterinya, sehingga kemungkinan spreading dari bakteri ini akan terhenti ketika kita sudah memperhatikan chilling secara baik. Oke, C yang terakhir adalah cooking. Oke, cookingnya adalah fokus perhatian kita adalah pada memasak dengan aman. Oke, dengan suhu minimal memasak itu panasnya adalah di atas 70 derajat. Kemudian makanan yang perlu diperhatikan ekstra, adakah makanan yang harus dimasak dengan suhu yang di atas 100 derajat Celcius? Adakah makanan yang cukup dimasak di atas 70 derajat Celcius? Ini harus diperhatikan dengan jelas. Kemudian pemanasan kembali.
Ada yang tahu kira-kira berapa jam makanan itu harus dipanaskan kembali setelah dimasak? Kira-kira berapa jam? Harus kita panaskan kembali setelah kita masak. Kemudian kalau kalian masak jam 7 pagi, kemudian kalian mau makan lagi jam berapa harus dipanasin? Berapa jam? 6 jam, Ibu. 6 jam? Oke, 4 sampai 6 jam sebenarnya. Jadi setelah 4 sampai 6 jam makanan yang setelah dimasak itu harus di reheating atau dipanaskan kembali. Walaupun kita yakin kita menyimpannya di tempat yang tertutup, misalnya di lemari yang emang sudah tertutup, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di lemari itu ada bakteri yang memungkinkan nanti akan mengkontaminasi makanan itu. Oke, kemudian bahan makanan dan makanannya sama ya, dengan melalui pemasakan yang adekuat dengan suhu yang baik, dengan waktu yang baik juga, maka itu akan mencegah membunuh bakteri-bakteri yang berbahaya. Oke, kalau tadi sudah 4C, yang terakhir adalah manajemen. Oke, nah manajemen ini penting. Oke, mendokumentasikan apa yang sudah dilakukan itu sangat penting untuk dilakukannya evaluasi nanti kalau terjadi ke depannya ada kesalahan. Oke, perlu ada bukti. Oke, perlu ada diklat bagi pegawainya. Oke, pelanggannya harus diedukasi. Oke, supplier dan kontraktor dalam menyuplai logistiknya itu perlu juga diketahui. Oke, perlu direcord dengan baik, di manage dengan baik, maka kita akan tahu titik mana yang kemudian akan menjadi berbahaya. Oke, kalau kita punya manajemen yang baik atau punya SOP yang baik. Nah, ini permasalahannya. Kalau kita ngelihat ini, kira-kira permasalahannya ini apa? Kalau lihat di gambar ini, apa yang salah kalau kita ngelihat dari proses yang saya jelaskan tadi? Personal hygiene-nya, Ibu, sama sanitasinya. Personal hygiene-nya, oke, dia nggak pakai apa, Van? Dia tidak pakai masker, Ibu, terus juga sarung tangan. Iya, masker dan sarung tangan. Oke, terima kasih, Fani. Ada lagi masalahnya kalau sanitasinya apa? Yang lainnya mungkin? Kalau Dari izin, Bu, menjawab. ya. Oke, silakan. Iya, Bu, dari tempatnya itu juga kurang tepat. Kayak kebersihannya itu dindingnya kotor. Oke, cleaningnya. Cleaningnya, Bu. Oke, pada cleaning tempatnya itu tidak adekuat kalau kita lihat. Jadi cleaning pada penjama, cleaning pada tempatnya tidak adekuat. Ada lagi nggak? Oke, baru cleaning ya. Oke, kita lihat problem yang lain. Oke, kalau kita lihat di sini, apa yang salah? Masalahnya apa di sini? Masalahnya apa? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan, Mayang. Izin menjawab Ibu ya. Mungkin kesalahan di sini juga Bu ya, dari pengadukan bahannya itu Bu kurang hygiene, sanitasinya Bu tidak layak seperti itu Bu, digunakan dengan menggunakan kaki seperti itu Bu. Oke, dengan menggunakan kaki. Oke, personal hygiene-nya yang tidak baik, yang tidak layak. Oke, ada lagi? Kalau dari C-nya apa nih? C apa nih? Contamination. Cross contamination. Oke, memungkinkan cross contamination dari si penjama. Terima kasih Fatera. Ada lagi nggak C lain? C lainnya apa kira-kira? Selain cross contamination, cleaning kena nggak cleaning? Oke, cleaning. Oke, cleaning pada si penjama. Oke, cleaning pada penjamanya nggak kurang adekuat ya. Oke, kita lihat mereka nggak pakai sandal di sini. Kemudian dia langsung pakai kaki. Tuh. Oke. Kalau ini masalahnya apa? Cooking, chilling, cross contamination. Cross contamination. Cross contamination. Oke, terima kasih Pak Tera. Cross contaminationnya dari mana kira-kira? Dari penjamah makanannya, Ibu. Oke, dari penjamah makanannya. Kita lihat ya, yang kalau yang di lingkarnya yang memungkinkan adalah dia menaruh di bawah ketiaknya ya, yang memungkinkan ini ada cross contamination, entah itu dari keringatnya sendiri yang kemudian jatuh di makanannya. Ada cross contamination dari si penjamanya. Terima kasih. Kita lanjutkan masalah yang lain. Oke. Oke, ini kalau ini dari 4C itu, si yang mana? Cleaning kah?
Cross contamination kah? Atau dari M, manajemennya? Mungkin nggak kalau ini? Silakan, yang mau jawab. Izin menjawab, dari Bu. Dari cross contamination-nya itu dekat kendaraan, Bu. Oke, cross contamination-nya dia tempat berarti. Oke, cross contamination dari tempat. Terima kasih Melinda. Ada lagi? Dari pelanggannya memungkinkan nggak ada cross contamination-nya? memungkinkan Bu. Ada, Bu. Oke, memungkinkan juga ada cross contamination dari pelanggan. Terima kasih. Selanjutnya, oke, ini kita lihat. Oke, ini dari mana? Kalau kita ngelihat 4C-nya, dari mana ini? Dari cleaning Ibu. Oke, dari cleaning. Cleaning, Terima Bu. kasih. Ada lagi? Cleaningnya dari mana? Cleaningnya kenapa? Ada airnya yang nggak adekuat? Iya, Bu. Oke, Dari airnya nggak air adekuat. Oke, memungkinkan terjadi contamination karena pada peralatannya, betul nggak? Betul, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ini dari mana? Kalau kita lihat 4C tadi, C yang mana? Cross contamination dan cooking Ibu. Oke, Fani, silakan. Cross contamination itu dari penjamahnya Ibu, memungkinkan dari keringatnya, dari air liurnya, kemudian dari cookingnya juga tempat masaknya tidak aman Ibu karena terbuka dan tidak menggunakan peralatan masak yang memadai. Oke, terima kasih Fani menjawab. Oke, jadi dari cookingnya, oke, dan dari cross contamination dari penjamahnya. Cooking, proses masaknya yang tidak adekuat dari suhunya, kemudian dari cara pengolahannya, kemudian pada cross kontaminannya, pada penjamannya yang mereka merokok pada saat melakukan pengolahan makanan yang tidak diperbolehkan secara aturan bahwa tidak diperbolehkan merokok ketika mereka melakukan atau mengolah makanan. Oke, ini yang terakhir. Ini masalahnya apa? Kalau dari porsinya, dari masalahnya apa? Cross kontaminan, cleaning kah atau cooking kah atau semua sih? Kayaknya semua sih Bu. Ibu. Oke, semua sih. Oke, semua sih-nya. Cleaningnya tidak adekuat. Oke, cross kontaminan memungkinkan terjadi. Cookingnya juga pada proses pemasakan cookingnya yang tidak standar. Oke. Dan manajemen yang jelas dia nggak punya SOP dalam memasak yang baik, ini maka masuk juga dalam masalah dari manajemen. Oke, selanjutnya saya pengen dengar adakah dari kalian yang punya pengalaman yang serupa, mungkin melihat langsung atau observasi langsung ngelihat terjadinya ini langsung dari, kalau ini kita ngelihatnya dari via foto ya, via foto aja. Kalau dari kalian sendiri pernah nggak kalian melihat bahwa ada yang salah nih dalam proses pengolahan makanannya? Ada yang mau bercerita, berbagi? Izin bercerita, Bu. Oke, silakan Melinda. Baik Bu, terima kasih. Jadi waktu itu Melinda magang di Dinas Kesehatan itu ikut dari petugas sanitasinya itu ke ini acara Fornas itu ya Bu di Jakabaring. Dan kami menginspeksi tempat jajan-jajanan di sana Bu. Ternyata kalau dilihat dari sanitasinya itu kurang Bu. Dilihatnya itu kayak cross contamination itu mungkin akan terjadi karena di situ tempat makan, tempat membuat makanannya itu dekat sekali dengan kotak sampahnya, Bu. Dan kotak sampahnya itu tumpukannya tuh banyak, Bu, sampahnya di situ. Oke, ada sanitasinya ya, ada isu sanitasi di sana. Oke, terima kasih Melinda atas observasinya. Ada lagi mungkin satu orang lagi yang mau bercerita, oke, mengenai yang pernah dia dapatkan, oke, pengolahan makanan atau di sekitar kita. Ada industri kecil atau mikro industri yang kemudian industri pangan yang ternyata tidak menerapkan hygiene sanitasi makanan dan minuman. Oke, ada? Yang lainnya? Ada? Baik Ibu, izin bercerita. Oke. Silakan. Mungkin masih di sekitaran kampus Indralaya ya Bu, untuk bihun dan telur gulung yang sering
dibeli oleh mahasiswa-mahasiswa itu terkadang mereka penjual itu masih mengambil bihunnya dengan tangan yang habis memegang minyak, memegang motor dan lain sebagainya, Bu. Jadi untuk hygiene-nya sendiri belum tepat, Bu. Oke. Oke, jadi personal hygiene-nya. Nah, atas permasalahan tadi banyak yang sebelumnya saya kasih foto banyak ya. Terima kasih Fatera atas responnya. Nah, dari foto yang saya berikan tadi, dari beberapa yang kalian lihat, yang salahnya kayak apa, cleaning kah, cooking kah, oke, atau manajemennya. Menurut kalian, kenapa kemudian fenomena ini terjadi dan masih sering terjadi di sekitar kita? Ada yang mau memberikan pendapat? Mungkin Widya? Kira-kira kenapa fenomena ini masih terjadi? Izin menjawab, Ibu. Ya. Menurut Widya, fenomena ini masih terjadi, yaitu pertama dari pengetahuan, Bu. Minimnya pengetahuan dari penyaji makanan atau penjamak makanan itu sendiri, Bu. Sehingga mereka belum mengetahui tentang terkait hygiene sanitasi dalam menyajikan makanan itu, Ibu. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan pendapat Widya? Fani, Reviza mungkin? Saya Ibu. Ya, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Menurut saya itu dapat terjadi karena belum ada manajemen atau SOP pada rumah makan atau tempat penjualan makanan tersebut, sehingga si penjual atau penjamah tersebut tidak takut terhadap sanksi-sanksi yang diberikan apabila tidak menerapi hygiene sanitasi makanan, Ibu. Dan juga tidak ada peraturan yang mengatur bagaimana hygiene sanitasi makanan yang benar dalam proses pengolahan makanan itu, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Fani. Oke, tadi yang saya dapat dari Fani bahwa SOP, bahwa penting sekali membuat SOP. Karena ketika SOP-nya udah jelas, maka siapapun bisa menjalankannya sesuai dengan SOP-nya. Jadi kalau dia punya SOP, dia rekrut karyawan baru pun, maka karyawan baru itu tinggal membaca SOP-nya, oke, dan dia bisa dilatih dengan menggunakan SOP yang ada, sehingga akan seragam, akan meminimalisir kesalahan ketika SOP-nya sudah ada. Tetapi kalau tidak ada SOP yang jelas, maka bisa jadi ketika dia dapat karyawan baru, maka multitafsir. Seharusnya cara memotong bawang itu pisaunya berbeda dengan memotong kue. Kalau kita ingat tadi ada saya sebut 4C, 4C dan M. Masih ingat C-nya apa aja? Cross contamination. Kemudian cleaning, chilling, cooking dan manajemen. Oke. Kalau kita ngomongin prinsip hygiene sanitasi makanan dan minuman, prinsip hygiene sanitasi makanan minum itu ada 6. Yang pertama adalah pemilihan bahan, Ibu. Pemilihan bahan. Oke, selanjutnya penyimpanan bahan. Penyimpanan bahan. Selanjutnya pengolahan makanan. Selanjutnya penyimpanan makanan matang. Penyimpanan makanan. Jadi yang kelima pengangkutan, dan yang terakhir adalah penyajiannya, Ibu. Oke, penyajian. Jadi pada proses pengolahan makanan di tempat makanan, kita perlu memperhatikan 6 prinsip hygiene sanitasi makanan dengan mengutamakan 4C dan M atau chilling, cross contamination, chilling, cooking, oke? Chilling, cooking, cross contaminations, oke? Dan manajemen tadi. Kemudian ke-6 prinsip hygiene sanitasi makanan dan minuman ini harus dilaksanakan dengan baik, maka proses penerapan hygiene sanitasi makanan dan minuman akan terlaksana dengan baik dan akan menjamin bahwa makanan itu bisa aman dan tidak menularkan penyakit pada orang yang nanti akan mengkonsumsinya. Oke, terakhir ada yang mau bertanya? Mungkin izin bertanya, tadi sudah banyak yang berdiskusi. Ada yang mau bertanya? Atau cukup? Cukup jelas hari ini? Oke, kalau cukup jelas, silakan nanti mengakses e-learning, di e-learning.unsri.ac.id, nanti di mata kuliah hygiene sanitasi makanan dan minuman, setelah kalian melakukan absensi secara virtual. Setelah itu kalian boleh mengerjakan kuis yang sudah saya buat di e-learning untuk memastikan bagaimana pemahaman kalian mengenai materi hari ini. Terima kasih hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih banyak, semoga materi ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bekal kalian nanti dalam menjadi seorang sanitarian. Terima kasih, hari ini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.
Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu.